kasus Freddy Sambo kagak dieksekusi. Terus coba kalau yang pelaku itu adalah warga sipil gitu, kayak cepet banget gitu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kutil nggak sih Pak? Iya. Korupsi tangkap. Mau anak-anak banget ya negara yang bener berani menghukum kepala negaranya. Itu yang aku suka dari negara ini, suka gosip gitu. Iya. Ini sebenarnya kasus lama ya, cuman kayak alot menurut aku. Progresnya sangat alot, dikarenakan mungkin oknumnya ini adalah oknum yang berjabat di bidang Negara, pemerintahan, terutama keamanan ya, kepolisian ya. Kasus Freddy Sambo. Emang masih ya? Aku nggak tahu, Mam. Bukan Tapi yang terakhir pasti, katanya Dor'e. tapi yang pasti yang aku tahu kasus berencana itu katanya dihukum mati ya kan. Nah pada saat proses persidangannya itu lama banget loh, Mam, bebelit banget Sampai sekarang. sampai kalau sekarang aku nggak tahu, aku nggak ikutin. Makanya, akhirnya bagaimana ya. Kayaknya mah enggak deh Pap, kalau emang itu udah viral dong beritanya di mana-mana. Iya. Udah selesai dieksekusi gitu kan. Ini nggak ada. Gimana? Nah makanya Berarti ini kan kagak dieksekusi. Terus coba kalau yang pelaku itu adalah warga sipil gitu, kayak cepet banget gitu mutusin kan menghilangkan gitu nyawa ya. Nyolong aja langsung jedar-jeder tangkep, Selesai ya. Hukumannya berat gitu. Mau di penjara mau gimana urusannya terserah, yang penting kurung dulu. Tangkepnya cepet banget Pak. Emang ini udah tahu, udah pasal berlapis loh dia ngilangin barang bukti, Udah jelas ya. terus berencana juga ya kan. Terus dia itu menggunakan jabatannya untuk apa sih, hal-hal justifikasi yang, apa namanya tuh kemarin tuh, restorasi apa lah, pokoknya itu. ngilangin barang bukti lah intinya. Kayak wah ini jelas banget ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu ngeri ya Bapak. Itulah seadil-adilnya pengadilan itu di akhirat nanti. Tolonglah gitu yang jadi anggota dewan ya, yang tegas, yang kasus-kasus begini terutama. Nah ini aku mau kaitkan juga soal korupsi. Kalau yang udah jelas korupsi, Hukumannya ringan. namanya aduh, kenapa ya kayak nggak tegas banget korupsi ini. Itu duit negara loh. Padahal yang dia makan tuh hak ya Bapak, hak orang ya. Bisa gitu. Bahkan yang nggak ketahuan juga banyak Pak. Yang masuk berita mah udah kepalang tanggung istilahnya. Yang nggak ketahuan tuh pasti banyak banget. Aku tahu banget itu. Karena dari yang kecil sampai yang di atasnya gitu udah kena semua gitu. Aku sampai mikir gini loh, Mam. Seandainya aku punya jabatan anggota dewan gitu, terus di bagian sektor-sektor apa namanya yang penting gitu, tiba-tiba sektor tertentu ada yang kena korupsi kasus gitu, ngobrol lah nih sesama anggota jabatan gitu ya kan, sama anggota DPR yang punya jabatan, ini korupsi ini, biarin ntar juga. Jadi kayak itu kayak biasa aja buat mereka gitu loh. Oh, jadi hal yang lumrah ya. Iya. Kayak kita satu geng, maksudnya misalnya main futsal atau apa gitu. Terus si itu tuh kemarin ini gitu. Iya, itu kayak obrolan biasa aja gitu. Sampai kayak aku mikir ini cuma pemikiran aku ya. Aku nggak tahu kenyataannya bagaimana. Tapi kayak seperti itu. Kayak sudah makanan sehari-hari. Iya, makanan bukan sehari-hari. hal yang wow gitu. Ya wajar aja mungkin mereka mewajarkan ya. Mereka mewajarkan, menormalisasi jadi ya. Sesama mereka tuh kayak menormalisasi hal-hal kayak gitu loh. Jadi nggak tabu lagi. Jadi ya manusia itu harus punya gimana ya Pak? Dikasih efek jerah juga nggak ngaruh ya. Iya. Yang ketangkep udah banyak, yang dihukum udah banyak, tapi yang melakukan ada lagi, nggak kapok. Bisa nggak sih bener-bener diurus gitu ini? Siapa yang berani ya Pak? Iya, siapa yang berani gitu? Ada nggak sih yang berani gitu, satu orang yang jabatannya tinggi dia berani memberantas bener-bener. Banyak banget sampai konten kreator kan kalau ada demo-demo begitu ikut gitu. Public figure juga ikutan. Karena ini sektor stand up comedy ini sektor yang benar-benar fatal buat negara kita yang selama ini nih jamur apa ya? Poison gitu, jamur beracun gitu. Yang kalau nggak diberantas sampai ke akar-akar nggak akan pernah selesai. Kutil nggak sih Pak? Iya. Istilahnya kalau penyakit tuh kayak kutil yang di akar gitu, nggak bisa
hilang kalau nggak dicabut tuh akarnya, diberantas gitu, dikasih gulma gitu kali ya. Ngerti juga lah aku dengan negara kita ini ya. Semoga aja kedepannya kita punya pemimpin yang bisa benar-benar berani ambil tindakan tegas untuk hal ini gitu. Siapapun manusianya tidak pandang bulu, korupsi tangkap. Mau anak dia kek ya, Apalah itu ya. mau keluarga dia. Aku yakin suatu saat nanti pasti ada apa. Aku sampai kayak iri sama negara lain loh. Contoh Perdana Menteri Korea Selatan itu pemimpin negaranya bisa dihukum loh, gara-gara cuman nyariin pekerjaan untuk menantu apa keponakan apa saudara, itu aja masih keluarga aja. Iya, sampai kayak iri banget, ini enak banget ya negara yang bener berani menghukum kepala negaranya. Kapan negara kita bisa jadi kayak begini? Kayak yang salah siapa juga tetap ya harus dihukum gitu. Mau lu kepala negara, mau lu siapa, hukum tetap ditegakkan. Di kita cuman ngungkapin pendapat itu dibilang pencemaran nama baik. UU ITE. Belum lagi tiba-tiba hilang dari permukaan. Iya ya. Ngeri banget. Yang lebih hot banget nih, ijazah sampai sekarang. Iya. Ijazah asli sampai sekarang kagak kelar-kelar. Nggak jelas banget. Gitu istilahnya, nggak diperjelas. Ya tapi memang negara kita suka fenomena. Iya, negara kita suka banget yang fenomena gitu ya. Suka banget menggoreng masakannya sudah gosong. Itu yang aku suka dari negara ini. Suka gosip intinya. Iya, suka gosip bener. Suka gosip. Suka gibah. Suka gibah. Kayak Jepang aja harakiri kan ya Pap ya, kalau ketahuan korupsi atau iya, malu sampai keturunannya gitu kan, berapa 7 turunan tuh langsung mundurin diri. Iya. Jangankan di anggota pemerintahan, dia aja di dalam perusahaan ketahuan banget begitu langsung mundurin diri. Gak usah gitu, hal kecil aja kasih hadiah ke guru atau pengajar gitu nggak boleh loh. Dia nggak mau gitu kan. Itu sama aja kayak gratifikasi ya Pap ya. Padahal cuma ucapan terima kasih karena kita sebagai orang tua gitu. Tetap aja itu dibilang korupsi, itu hal kecil banget loh. Tapi kita yang udah jelas-jelas korupsi, ups. Gak ada habisnya ya kalau ngomongin pemerintahan kita ini. Cuman ya aku bersyukur aja lah, intinya masih apa ya, semoga Allah tidak menurunkan azab. Ya, yang Astagfirullahaladzim. Semoga aja. Aku juga ini juga kita minta maaf kalau ada perkataan kita yang salah atau menyinggung pihak tertentu ya. Sama sekali nggak ada niat. Ambil baiknya, buang buruknya, intinya gitu. Kita juga masih banyak belajar soal hal-hal kayak gini. Ya ini murni lah pemikiran kita ya, ini sebagai murni warga negara, sebagai suami istri yang suka gosip. Iya, benar. Yang suka gibah gitu kan. Ya udah gitu aja. Kita cuma mengeluarkan pendapat kita aja sih. Gak ada niat untuk menyinggung, gak ada niat untuk menjatuhkan atau menjelekkan instansi ya Pak, nggak ada sama sekali. Kita minta maaf sebelumnya ya. Thank you.